surat BKN tanggal 19 Juli ada penyesuaian jadwal kembali. Dikarenakan hal-hal seperti pandemik yang semakin dibilang meningkat ya. Jadi beberapa pelamar mungkin ada terkendala dalam hal penyusunan berkasnya, makanya ada penyesuaian jadwal dan diperpanjang. Diperpanjang sampai tanggal 26 ini, Pak. Masih bisa dibuka, masih bisa dibuka dan masih diberi kesempatan kepada kita semuanya, khususnya calon-calon pelamar di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk sebanyak-banyaknya lah melamar ataupun kembali menyusun berkasnya agar bisa melamar ke Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi setelah tahapan pendaftaran ini dan kita verifikasi dan validasi di kepanitiaan, mungkin kita masuk ke pengumuman. Ke tahapan berikutnya itu pengumuman administrasi seleksi berkas. Mungkin itu itu akan dijadwalkan di tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus ini. Dan ya, tanggal 3. Ya. Dan nanti di sini pelamar juga diberi kesempatan untuk diberikan masa sanggah. Masa sanggah selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 4 sampai tanggal 6 untuk menyanggah hasil pengumuman itu. Teknisnya nanti mungkin ditambahi Pak Bang. Jadi ini Pak Kabit, menarik tadi apa yang disampaikan Pak Kabit, bahwasanya pelaksanaannya sudah dilaksanakan, sudah dibuka. Nah hari ini pernah, tanggal berapa sekarang Bu Bija? Tanggal 23 ya? Sebenarnya sudah tutup pendaftaran secara online. Secara online masih buka. Tapi Dibuka lagi. Iya, mungkin banyak lagi lah pertimbangan dari pemerintah pusat kan, ya memperpanjang. Sebenarnya bukan memperpanjang katanya, tapi penyesuaian jadwal kembali. pertanyaannya, Pak Kabit, Ya, ketika berkasnya sudah lengkap, tapi di aplikasi tidak diterima, apa tindakan yang diambil BKD? berdasarkan perbub yang kita buat mengenai tentang dasar-dasar verifikasi seleksi berkas CASN ini, hal yang diunggah itu adalah hal yang wajib dan sudah ditentukan dasar verifikasinya, mana yang salah, mana yang kurang, atau mana yang tidak betul ya. Jadi kalaupun nanti di masa sanggah ada yang mau disanggah oleh pelamar, itu dibatasi, ada pembatasannya. Begini Pak, yang disanggah itu adalah panitia atas kesalahan panitia, bukan kesalahan dari pelamar. Iya, itu arti masa sanggah sebenarnya. Jadi nanti teman-teman pelamar ya, jangan menjadi salah paham ya. Masa sanggah itu dibuat bukan karena kesalahan si pelamar pada sebelumnya pada saat mengunggah ataupun mengupload berkasnya, tapi kesalahan dari panitia. Namanya juga manusia ya, punya kehilapan. Ya, ada human error lah sini. Dan yang bersifat final di situ, apakah yang berkas yang dikirim di BKD atau berkas yang diupload? Yang menjadi final. Yang sebenarnya bagi kabupaten kita, berkas yang dikirim itu adalah sebagai berkas pembanding bagi kita apa yang diunggah oleh para pelamar di SSCASN ya. Jadi yang diunggah itu adalah hal yang paling wajib. Bersifat final ya, iya. Iya. Sebagai bahan pembanding. Iya, bahan perbandingan saja. Itu yang menguji berkas itu secara online itu sebenarnya pihak BKD Kabupaten Padang Lawas atau memang dari kementerian sendiri? Oke, mungkin ini kita perjelas ya. Untuk CASN yang CPNS, berkas CPNS itu diperiksa oleh teman-teman kita sendiri, para verifikator yang ada di BKPSDM. Sedangkan untuk seluruh berkas dari yang diunggah oleh P3K itu diperiksa oleh langsung Kemendikbud ya, oleh pihak Kemendikbud. P3K. Yang teknis diperiksa oleh teman-teman kita sendiri yang ada di kantor BKPSDM sebagai verifikator. Iya. Penting sekali sebenarnya pertanyaan artinya supaya tidak ada lagi simpang siur informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Artinya kita tidak mau nanti pemerintah daerah disalahkan oleh masyarakat dan juga kita tidak mau menyalahkan masyarakat karena tidak adanya informasi yang disampaikan Pak
Pak Kabit tadi. Jadi Nah, itu tadi ya mengenai P3K itu seluruh berkasnya itu dan yang diunggah itu diverifikasi dan divalidasi oleh pihak Kemendikbud. pihak Kemendikbud, Pihak Kemendikbud ya. P3K yang akan Iya. mendaftarkan diri. Iya. Nah, nanti akan diuji lagi di BKPSDM di Kabupaten Pamekasan bagi yang melamar di daerah kita. Tidak, Pak. Yang teknis, Yang teknis saja, yang CPNS, yang CPNS saja kita. Kalau yang P3K udah di Kemendikbud untuk verifikasinya. Iya. tapi berkasnya dikirim juga ke BKD Pak Kabit. Untuk P3K tidak mengirimkan berkas. Baik. Itu ya. Disampaikan kepada para netizen kan? Karena nanti kita tidak mengetahui karena kan sepanjang pengetahuan kita kan pelaksana ini kan bentuknya vertikal. Iya. Kalau dia teknis tetap juga ke BKD. Ya, BKD. BKD. Nah, itu dikirim kemana Pak Kabit? Kalau CPNS berkasnya itu dikirim melalui kantor pos terdekat. Kantor pos terdekat. Iya. Kalau dia datang ke langsung ke BKD itu Tidak belum tentu diterima. tidak kita terima, Pak. Ada alat bukti juga ya. Iya, nanti kita ada resi ya bahwasanya iya. Dan itu juga untuk mempermudah teman-teman kita para verifikator dalam memverifikasi berkas. Kalau ada validasi dari kantor pos berarti ini sudah dikirim kan? Itu bagian teknis. Bagian teknis kalau P3K tidak mengirim berkas, cukup mengunggah saja sudah selesai. Cukup mengunggah saja sudah selesai. Sudah selesai. Kan mereka tidak perlu mengirimkan berkas ini ke kantor pos. Baik BKD baik Kemendikbud tidak perlu lagi, Pak. Baik para netizen dan juga para pemangku kepentingan tentang pelamaran PNS dan P3K ini sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Kaban dan juga Pak Kabit bahwasanya pengiriman berkas untuk yang teknis nanti silakan Anda kirim ke kantor pos. Jangan Anda langsung ke kantor BKD karena BKPSDM ya. nanti akan tetap dikembalikan ke kantor pos Iya. juga karena di situ mungkin ada bukti resi pengiriman dan seperti itu. Nah, dan juga kepada kawan-kawan yang ingin mendaftarkan ke P3K, Anda tidak perlu harus mengirimkan berkas. Anda cukup mengunggah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh aplikasi. Nah, Pak Kasubit ada yang mau disampaikan teknis Pak? Jadi Pak Kasubit sudah menyampaikan bahwa prosesnya sudah berjalan dan sampai hari ini kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Tapi mungkin konsultasi dari beberapa calon pelamar apa yang sering ditemukan Pak? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada dasarnya adalah kami sebagai verifikator apabila yang diunggahnya itu telah sesuai, maka kami pun tidak ada alasan untuk tidak menerima, kan begitu ya. Jadi saran, karena ini juga udah banyak yang saya tidak bisa sebutkan berapa jumlah yang Mendaftarkan? maksudnya yang salah dalam hal mengunggah. Tetapi kebanyakan kesalahan unggah itu adalah unggahannya tidak pas, misalnya tidak terbaca, Tidak terbaca oleh kabur, menyulitkan petugas untuk memvalidasi berkas yang sudah diunggah. Jadi kalau kami sarankan kalau misalnya para pelamar calon ASN di Pemkab Padang Lawas Utara ini sebelum melakukan resume pendaftaran di akhir pendaftaran disarankan untuk melihat kembali seluruh berkas yang sudah diunggah, isian yang sudah diisi di dalam aplikasi SSCASN. Jadi dengan begitu, dengan dengan kepastian bahwasanya memang berkas yang sudah diunggah itu sudah betul, nanti pasti insya Allah pasti akan ada kan laporan ke akun mereka masing-masing pelamar Pak Kasubit. tentu nanti kalau misalnya misalnya si pelamar tidak diterima, itu pasti akan ketahuan. Nah itu tadi yang dibilang oleh Pak Kabid, ada masa sanggah nanti. Di masa sanggah itulah dia menyanggah yang merupakan kesalahan daripada si verifikator. Verifikator ya. Tapi kalau kesalahan dia sendiri itu tidak bisa dia sanggah. Tidak bisa dia sanggah. Iya.
Mm-mm. Apakah di situ ada perintah harus mengupload ulang? Oh, Bagaimana? begini. Makanya sebelum mengakhiri pendaftaran itu, resume pendaftaran itu harus dilihat kembali sebetulnya. Jadi kita BKN udah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Jadi seluruh proses pendaftaran yang ada melalui online itu akan ada resume pendaftarannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh pelamar. Apakah memang hasil unggahan dia itu sudah benar, sudah terbaca Sehingga bisa divalidasi tim oleh verifikasi. tidak miring, rapi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh aplikasi. Iya, itu aja saya pikir. Tentunya sekarang kan memang kita melihat bahwa yang pertama ketika berkas memang sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Katakanlah dulu akreditasi universitasnya sudah ada, Iya. akreditasi jurusannya sudah ada. Karena ini mungkin yang agak lebih sulit. Iya. Saya lihat dari beberapa persyaratannya karena ada nanti yang tahun lulusan tahun 2000 katakanlah 2009. Dia harus kembali ke kampusnya menyesuaikan akreditasi pada tahun itu kah atau tahun berjalan. Pak Gaspi. Oke ya. Terkait dengan akreditasi pelamar, banyak beredar di internet atau di situs masing-masing perguruan tinggi yang menyediakan lembar akreditasi kampus. Iya. Jadi sebenarnya nggak perlu pelamar itu harus kembali ke kampus. Iya. Cukup mereka mendapatkan akreditasi kampus dari masing-masing kampus melalui website masing-masing kampus. Berarti sebenarnya itu sudah Cukup mudah, ya. ada, Sudah ada. Artinya setiap kampus yang memang sudah benefit lah yang sudah menyediakan fasilitas itu tentunya dia kembali Iya, memperhatikan itu. iya. Nah, dan itu seharusnya di tahun beliau wisuda. Katakanlah dulu dia Iya. tamat. Iya. Akreditasi. Akreditasi itu kan Iya. sifatnya bukan status kan, dia pasti naik turun kan, ada nanti dari grade A ke Iya. grade B ke grade C kan gitu. Iya betul. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak menentukan grade akreditasi. Yang penting bahwasanya akreditasi Sudah kampusnya itu sudah terakreditasi. oleh Kopertis. Iya, gitu ya. oleh BAN PT, BAN PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Iya. Cukup hanya itu aja. Saya pikir. Karena mungkin disitulah dilihat kualifikasi dari perguruan tingginya juga kan, makanya kita sudah sering mendapatkan beberapa kasus bahwasanya kampus ataupun universitas ataupun sekolah tinggi itu tidak terakreditasi, makanya kedepannya kepada masyarakat Padang Lawas Utara tentu selektif dalam memilih kampus perguruan tinggi, iya, ataupun betul. perguruan tinggi ataupun tempat inilah proses perkuliahan, karena kita sering menemukan di lapangan tidak diakreditasi. Betul. Nah, ini ketika tidak diakreditasi Pak Kabid, apa tindakan yang dilaksanakan oleh BKD atau Pak Kabid? Dia tidak diakreditasi. Berdasarkan Permenpan 28 Pak Kabit ya. 27 akreditasi itu merupakan keharusan Keharusan dari setiap perguruan tinggi. dari setiap perguruan tinggi. Sebenarnya Kemendristek Dikti dalam hal ini sudah juga memberikan petunjuk atau arahan kepada masing-masing perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk segera diakreditasi. Artinya mereka bukan menutup peluang, membuka peluang agar kampus tersebut atau program studi tersebut terakreditasi, sehingga masyarakat kita ini tidak bertanya-tanya. Sebenarnya akreditasi ini kan pengakuan terhadap kampus tersebut atau program studi tersebut. Jadi arti penting akreditasi ini juga diejawantahkan di Permenpan 28. Artinya wajib. Luar biasa Pak Bambangnya tahu ya, sebenarnya ini persoalan perguruan tinggi Pak Iya. Kaban. Hanya saja memang kebetulan persyaratan itu ada di BKD. Iya. Tentunya sebenarnya wewenang ini adalah wewenang dari Kementerian Dikti ataupun katakanlah BAN PT ya yang mengatur Iya. tentang itu. Hanya saja hari ini kita mendapatkan regulasi bahwasanya harus diakreditasi seperti itu. Seharusnya Ya. seharusnya perguruan tinggi itu selayaknya atau seyogianya sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi. Nah, persoalan akreditasi tadi sudah jelas bahwasanya kawan-kawan harus bisa mengakses. Katakanlah dulu kalau dia sekolah di Unimed, di USU ataupun di
kampus swasta yang lainnya, silakan Anda hubungi kampus Anda masing-masing dan sesuai dengan tahun Anda di wisuda. Nah, teknisnya secara pelamaran sudah, tahapan uji, ataupun katakanlah dulu ujiannya, di mana dilaksanakan ujiannya? Tempatnya. Menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ini sebenarnya kita bukan pertama kali dalam hal mengadakan pengadaan calon ASN. Tahun 2018 juga kita sudah pernah, kemudian 2019 kita juga pernah. Kedua-duanya kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mandiling Natal dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan itu kita selenggarakan di ex kantor Bupati Tapanuli Selatan pada waktu itu di Kota Padang Sidimpuan. Nah, untuk tahun 2021 setelah berkoordinasi bersama dengan Pak Kabid, Pak Kaban, kita yakinkan bahwa kita mampu untuk melakukannya secara mandiri. Dan kita bertekad untuk menyelenggarakannya secara terbuka dan transparan di Kabupaten Padang Lawas Utara, artinya di Gunung Tua, insya Allah kita akan adakan. Luar biasa, artinya memang pemerintah daerah melihat persoalan ini bahwasanya kita sudah bisa melaksanakan proses ujian CPNS dan P3K di Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara mandiri. Secara mandiri. Nanti teknisnya mungkin bisa ditanya ke BKD ataupun ke Dinas Komunikasi Informatika supaya tidak ada simpang siur dalam pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K ini. Ya. Nah, kita ketahui itu seleksinya berapa tahapan itu Pak Kabid? Berapa kali tahapan dalam proses seleksi setelah dilaksanakan uji berkas? Itu apa lagi? Yang Seleksi yang maksudnya berapa tahapan? Oke, yang pertama ya untuk CPNS akan melaksanakan tahapan ujian sebanyak 2 kali ya. Yang pertama itu ujian SKD, seleksi kompetensi dasar. Setelah mereka lulus dari SKD, ada tahapan ujian selanjutnya yaitu SKB, seleksi kompetensi bidang. Setelah lulus dari sini baru kita pengusulan NIP. Dan untuk P3K mereka hanya memiliki 1 tahapan ujian saja, yaitu seleksi kompetensi. Tapi di tahap ujian ini sudah mencakup 3 kategori ujian, yaitu kompetensi dasar, kompetensi sosial kultural, serta kompetensi wawasan. Jadi untuk P3K hanya 1 kali ujian saja. Di sini juga dapat kami tegaskan bahwasanya untuk soal ujian seperti SKD mungkin sudah terdiri dari TKP ya, TIU, TWK yang terdiri dari 100 soal yang harus di 100 soal yang di SKB terdiri dari 110 soal, sedangkan untuk P3K itu 120 soal. Jadi untuk passing grade-nya nanti kita tunggu dulu peraturan berikutnya yang menyatakan untuk passing grade untuk ujian tahun ini. berarti untuk passing grade akumulatif dari nilai keseluruhan kita belum tentukan, begitu ya Pak Kabid? Ya, kita masih menunggu dari pihak Menpan dan nanti keluar dalam bentuk peraturan Permenpan untuk masalah passing grade-nya. Oke, Pak Kabid, tadi sudah disampaikan ada beberapa poin penting bahwasanya pertama tahapan seleksi berkas. Setelah itu akan diadakan tadi seleksi kompetensi dasar bagi CASN. Dan juga itu bukan P3K ya. Kalau untuk seleksi kompetensi dasar kan, kemudian seleksi SKB, seleksi kemampuan bidang. Seleksi kompetensi bidang. Pak Kabid? Bukan wawancara. Ada wawancara ya? Memang di beberapa daerah seperti biasanya ini di kementerian maupun di provinsi mengadakan tahap berikutnya itu tahapan wawancara setelah SKB. Tapi pada saat ini kita pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara cukup 2 tahapan saja. Iya, 2 tahapan saja. Tapi kalau dia
Satu tahapan ya. Seleksi kompetensi. Untuk CPNS berdasarkan hasil rapat sebelum-sebelumnya ya kan, karena ini masa pandemi ya. Kalau keadaan normal itu kita satu hari itu 5 sesi. Ya, satu ujian 5. Jadi di sini dianjurkan ataupun disampaikan oleh BKN bahwasanya protokol kesehatan itu sangat ketat sekali ya di pelaksanaan ujian ini, karena kita pun tidak mau panitia terpapar juga kan. Ya, iya. Jadi di sini kemungkinan kita memakai 3 sesi dengan jumlah pendaftar yang lebih kurang. Kita belum masuk ke validasi verifikasi ya. Sampai pada saat ini pendaftar kita kurang lebih 2.000 orang ya. 2.000 pelamar yang terdiri dari 800 P3K, 1.200 itu CPNS. Yang diterima itu untuk P3K sebanyak 137 formasi. Hah? 137 untuk formasi P3K. Iya. Untuk CPNS sebanyak 88 formasi yang diperebutkan. Sebanyak 88 formasi. Yang seperti saya bilang tadi Pak, bahwasanya yang pelamar sudah masuk ke sistem kita, ke admin kita lah namanya ya, itu sebanyak kurang lebih 2.000. Kurang lebih 2.000. Nah, jadi kita kemungkinan pelaksanaannya ini sekitar 5 hari bersama dengan SKB ya. Jadi di sini pun dapat kami tegaskan, kami sampaikan kepada seluruh pelamar ya, untuk CPNS itu ujiannya berdasarkan dari chat BKN, menggunakan chat BKN. Sedangkan untuk P3 itu menggunakan chat UNBK. Chat UNBK yang dikelola oleh Kemendikbud. Iya. Karena mungkin ada beberapa orang yang sudah pernah pengalaman melakukan pelamaran, dia mungkin sudah paham tahapan ini. Iya. Karena kita jelaskan sekali lagi bahwa chat itu computer assessment test dari computer assisted test. Iya, chat. Iya. Itu kalau P3K dilaksanakan itu chatnya dari UNBK fasilitas Kemendikbud. dari Kemendikbud. Iya, UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Berbasis komputer. Sedangkan untuk CPNS itu ujiannya platformnya itu chat BKN, produk chat BKN. Jadi ada 2 platformnya untuk pelaksanaan ujian. Itu mungkin secara teknis Iya, iya, iya. Oke, selanjutnya tadi pelamarnya sudah ada terrekap sampai 2.000 orang. Nah, Iya. mungkin ketika Anda sudah berusaha dan berdoa dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sudah dimiliki, mudah-mudahan pasti dulu di situ Pak Kaban ya. Itu aja. Karena kalau sekarang memang betul-betul ada sebuah transparansi dari Iya. Pak Kabit kan. Dan dari seluruh Indonesia juga bisa mendaftar sekarang. Dan dari seluruh Indonesia. Iya, boleh- dari seluruh Indonesia. Kita itu ada juga dari Kalimantan, dari Jawa ada pelamar. Ada ya, pelamar kita. Artinya memang tidak menutup kemungkinan juga bagi masyarakat seluruh Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Palembang Utara. Karena semua terbuka ya, siapa saja berhak untuk dapat Iya. berkesempatan lah katakan untuk menjadi abdi negara di Kabupaten Palembang Utara. Iya, dipersilakan. Persilakan seperti itu ya. Hal yang kemudian yang mau disampaikan kira-kira Pak Kadip? Satu Ini ada pertanyaan masuk dari netizen kita. Dari Rizwan Nasution. Nah, jadi izin nanya Pak, untuk informasi S1 hukum yang di Pemkab Palembang apa bisa? Kemudian pelapornya dari S1 hukum mohon penjelasannya yang real. Oke. Pokoknya untuk S1 hukum apakah bisa? Nah, di formasi Dari itu ada S1 hukum ahwal al-syahsiyah apakah bisa gitu? al-wasiah. Kalau asli ya enggak? fakultasnya. Oh, hukum syariah. Fakultasnya. Silakan Pak Bambang.
Mungkin jurusannya itu nanti yang menjadi persoalan kan gini, yang sering kita ketahui Pak Kabir. Dia sekolah katakanlah dulu di Universitas Islam Negeri. Kan sekarang kan sudah ada namanya sarjana hukum, mereka tidak lagi sarjana hukum Islam. Nah, kalau secara katakanlah dulu yang di universitas yang berbentuk katakanlah dulu seperti USU, dia kan sudah sarjana hukum. Nah, dan juga jelas di situ program studinya mungkin hukum perdata ataupun hukum syariah. Jadi kalau di UIN sendiri kan itu sudah secara umum kan sejak kalau tidak salah tahun 2015. Sesuai dengan pertanyaan tadi dari Bapak siapa itu? Dari Pak Rizwan Nasution itu, siapa kira-kira yang berkompeten menjawab ini? Oke. Silakan Pak Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rizwan Nasution. Nah, menjawab pertanyaan Bapak, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah S1 hukum konvensional. Hukum konvensional. Iya, kontemporer lah istilahnya ya. Ya sama lah mungkin gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tersebut sepertinya sudah sangat clear ya artinya. Nah, artinya memang dia tidak kalau apa namanya yang diterima ini adalah hukum pidana atau hukum perdata atau dia S1 hukum. S1 hukum. Jurusannya ada lagi dibuat secara spesifiknya di situ Pak Kasubit. Enggak, kita enggak buat jurusan, Enggak tapi ada kita jurusan, yang kita tentukan adalah konvensional. Oh, berarti Iya. dia tidak bisa kalau dari basicnya yang mohon maaf mungkin dari basicnya Islam ya. Ya kalau dulu hukum syariah Islam, hukum apa lagi yang sering mungkin itulah ya. Iya. Tapi yang diterima di sini adalah yang S1 hukum secara konvensional. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid. Mungkin kita ketahui memang banyak sarjana. Ya. Apalagi hukum pernikahan, hukum jangan segala macam kan hukum perbandingan Islam. Silakan. Sekedar menambahkan yang disampaikan oleh Pak Kasubit tadi ya, mengenai banyak memang pelamar-pelamar kita ini berasal dari Universitas Islam ya, yang bertitel SH ataupun SE, tetapi jurusan dan prodinya itu ada yang perbankan syariah, ada yang ekonomi syariah, ada yang hukum syariah ya. Jadi pada saat ini yang kita terima ya yang berlatar belakang prodi dan jurusannya sarjana hukum yang konvensional. Pada saat ini kita butuhkan, tapi suatu waktu nanti kita dorong OPD yang terkait dengan ini agar bisa mengusulkan sesuai dengan anjab dan ABK-nya agar mereka bisa terakomodir. Hukum syariah ya. Nanti kita dorong OPD yang terkait dengan untuk kualifikasi pendidikan ini untuk menerimanya. Berarti sama halnya Pak Kabit dengan sarjana ekonomi juga ya? Iya, iya, Gelar-gelarnya. iya, Tapi dia program studinya perbankan syariah. iya. Ataupun katakanlah dulu Hmm. sarjana ekonomi Islam lah kalau bahasanya. Karena kita tetap belajar tahun-tahun sebelumnya, pada saat penerimaan sebelumnya. Karena kita belum menerima mulai tahun yang 2018, 2019 kita memang tidak menerima juga. Karena tetap di usulan kita, di usulan kebutuhan ASN kita itu, kita memang menerima dan membutuhkan yang kualifikasi yang konvensional saja. Jadi mohon maaf lah bagi pelamar-pelamar dari Universitas Islam, bukan apanya, tapi memang kita membutuhkan pada saat ini masih yang bertitel konvensional. Tapi nanti kita usahakan mendorong kepada OPD terkait yang bisa menerima kualifikasi pendidikan ini agar mengusulkan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Baik Pak Kabit, ini sepertinya kita antusias sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih sama BKPSDM. Iya. Artinya bisa membuka Ruang, iya. Seperti ini artinya saya pikir pertanyaan itu nanti secara umum pasti banyak yang mau bertanyakan. Jadi ini dari Rizky Elisa, izin Pak untuk pelamar dari luar kota, apakah bisa ujian terdekat dengan domisili? Maksudnya apakah mereka bisa ujian di domisili terdekat mereka gitu? Alamat ujian. Iya, iya, betul. Bisa secara daring. Kemudian ini satu lagi Pak Kabit, dari
netizen kita Pak Aryan, selamat siang Pak, untuk informasi penyandang disabilitas. Nah, jadi saat kondisi PPKM seperti ini, apakah akan harus hadir penyesuaian tingkat disabilitas atau dilakukan Zoom meeting untuk melihat tingkat disabilitasnya? Mungkin nanti disabilitas bisa disampaikan oleh Pak Bambang kan. Mungkin untuk pelaksanaan ujian yang di tempat domisili masing-masing. Oke. Mungkin Pak apa tadi namanya? Pak Rizky. Pak Rizky ini bercermin pada saat pelaksanaan ujian SKB tahun yang lewat. Memang pada saat itu Pak, bahwasanya tingkat penularan COVID pada saat itu memang tinggi. Jadi BKN memberi kebijakan agar tidak ada mobilitas para pelamar yang tinggi, jadi mengakibatkan penularan menjadi lebih tinggi lagi. Makanya dibuat kebijakan bahwasanya ujian dilaksanakan di tempat domisili masing-masing. Tetapi untuk pelaksanaan ujian SKD dan SKB untuk tahun ini sampai dengan saat ini kita masih mengacu pada Permenpan ini ya. Permenpan ini masih dilakukan di instansi masing-masing, di kota masing-masing. Di tempat instansi itu, di tempat instansi dilamar. Itu penekanannya. Tetapi kita tidak tahu perkembangan kondisi situasi pada saat ini. Kita tidak tahu dan kita masih menunggu juga. Karena pun secara terus terang aja ya, kami pun panitia, kita panitia khususnya Pak, lebih senang apabila tidak ada mobilisasi terlalu tinggi ke Kabupaten Bangka Utara, tiba-tiba dari masuk ke sini, nah kan jadi repot gugus tim kita kan ya. Jadi lebih memang kalau kondisi dan situasi kita pada saat ini memang lebih baiknya pelaksanaan ujian itu di tempat masing-masing, domisili masing-masing. Tetapi pada sampai saat ini kami tekankan kepada para pelamar bahwasanya untuk pelaksanaan ujian masih di Kota Gunung Tua, Kabupaten Padang Lampas Utara. Belum ada ya. Oke. Baik Pak Kadis, sebelum dioper ke Pak Bambang, mungkin Pak Kadis bisa menjawab pertanyaan dari netizen kita yang satu ini dari Bapak Asri. Bagaimana nasib CPNS tahun 2019 yang sampai sekarang belum sekarang? Bagaimana Pak Kadis? Ini kemungkinan ulang. Assalamualaikum, minta siapa tadi? Bapak Asrey. Bagaimana nasib mereka yang belum latsar ya? Ya 2019. Begini Pak Asrey, mengingat situasi keadaan keuangan sebetulnya. Jadi dalam hal ini yakinlah dan percayalah, insya Allah tahun 2022 itu pasti akan dituntaskan untuk latsarnya. Tapi tahun ini belum dapat kita pastikan ya. Yang jelasnya untuk tahun anggaran 2022 nanti insya Allah akan kita tampung supaya latsarnya bisa dilaksanakan. Itu aja. Pemerintah pusat sudah beberapa kali melaksanakan rekomendasi Pak ya, dan memberikan secara menyeluruh di Indonesia. Iya. Dengan Bapak siapa tadi? Bapak Rain. Bapak Rain di? Oh ya, tidak disebutkan di Medan ya. Terima kasih kepada Bapak Rain di Medan. Jadi kita Pak untuk yang ini disabilitas ya. Iya. Karena mengingat masa pandemi sekarang, pemerintah pusat juga sudah memfasilitasi sebenarnya bahwasanya si pelamar disabilitas itu ini keterkaitannya kewajiban dia ya untuk mengunggah video yang linknya bisa kita tonton. Jadi berbentuk misalnya aktivitas keseharian yang tidak menghalangi kepada kedisabilitasan mereka. Jadi artinya Dia harus membuat sebuah video iya, bahwasanya memang betul-betul disabilitas dan kedisabilitasannya itu tidak menghalangi kira-kira pekerjaannya, kemampuan dia dalam bekerja. Karena memang saya lihat formasi kita tahun ini ada untuk kawan-kawan kita Iya. yang disabilitas kan. Iya. Yang
Iya, apalagi mengingat situasi pandemi ini kan semakin meningkat. Kemudian saya rasa ini, saya pikir ini salah satu program pemerintah dalam menekan upaya penyebaran COVID-19. Jadi mereka memfasilitasi hal-hal seperti tersebut. Jadi maksudnya pemerintah pusat pun sebenarnya sudah memikirkan secara matang tentang bagaimana penyebaran COVID-19 ini supaya dapat ditekan, sehingga ini salah satu caranya dan salah satu bentuknya, sehingga si pelamar tidak perlu datang bagi yang disabilitas. Tapi bahwa kalau bagi pelamar umum P3K dan CSN, mereka harus sampai saat ini harus datang ke daerah kita. Kalau untuk pelamar yang yang pelamar yang normal, saya pikir juga sama, tetap akan mengunggah dan mengirimkan berkas melalui kantor pos terdekat dari daerahnya. Kalau yang disabilitas tadi Pak Kasubir itu kan mereka harus memperlihatkan disabilitas mereka. Nah, itu mereka mengirimkan videonya langsung ke saya seperti itu. Seperti apa Pak? Kemarin dari by link kita di SSC ASN itu di aplikasi sudah dibuka di linknya. Jadi linknya kita selaku verifikator akan tonton, iya. Menguploadnya melalui Iya, di sharing, iya. Satu lagi gini, Bu Lisa, kita perlu batasi. Jadi mungkin akan ada semacam rasa perbedaan ya antara yang P3K maupun CPNS. Nah, sebenarnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah merupakan ASN. Jadi itu dulu kita batasi, merupakan sama-sama ASN. ASN itu di dalam undang-undang ASN yang terbaru sekarang ini dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, banyak bertanya kepada saya, Pak, sebenarnya P3K itu punya NIP enggak sih? Punya. Tetap 18 digit. Seperti halnya PNS. Nah, saya pikir itu aja karena dari tadi agak terjadi perbedaan persepsi, saya pikir tadi antara P3 dan CPNS. Iya, sama-sama ASN. Hanya saja mungkin umur kalau dia P3K sampai batas 58 tahun seperti itu ya untuk pelamar. Iya. Dia dapat melamar pada 59 setahun sebelum guru. Iya. 59 tahun. Tapi kalau untuk CSN masih 35, Pak ya? Iya, sama 35. Sesuai dengan kualifikasi yang dilamar kan? Iya, sesuai dengan kualifikasi yang dilamar. Pak, kita akan bacakan dua pertanyaan lagi sebelum kita menutup acara Iya. kita pada siang ini. Ini dari Bapak Bojo. Selamat siang Pak. Iya. Tahun saya lulus, belum ada sertifikat akreditasi universitas. Oke. Hanya ada surat keputusan akreditasnya. Apakah sama saja Pak? Surat keputusan Iya. Lulus? Iya. Oke, memang ini banyak pertanyaan pelamar ya, terutama di IG BKD Padang Lawas Utara maupun channel YouTube-nya. Di sini dapat kami tegaskan, mungkin Bapak ini angkatan pertama. Itu kampus atau prodi? Akreditasinya? Bersamaan, oke ya. Iya. Mungkin tambahan bagi pelamar yang angkatan pertama di kampusnya, ya otomatis itu belum ada akreditasi, karena itu butuh penilaian dan proses verifikasi perpal dari Ban PT kan bisa 1 tahun 2 tahun kan, mungkin setelah dia lulus 10 tahun pun belum tentu keluar ya. Jadi solusinya sudah kami sepakati dengan tim verifikasi ya untuk masalah seperti ini, bahwasanya yang bersangkutan bisa melampirkan surat dari Ban PT dalam hal pengurusan. Oke, yang kedua bisa surat keterangan dari kampus apabila sudah ada akreditasi yang keluar setelah dia lulus. Itu menjadi acuan dan itu berlaku buat tahun lulus yang di bawahnya.
yang di bawahnya, tahun lulus yang di bawah dari akreditasi ini. Jadi itu berlaku juga. Jadi itu dilampirkan dalam bentuk surat keterangan. Dan itu diunggah juga bersamaan dengan akreditasi yang tahun berjalan itu. Diunggah bersamaan. Iya. Yang baru dengan yang Halo. Nah, yang sebelum betul halo. Jadi itu tetap diunggah. Jadi jangan diunggah surat keterangannya aja tanpa ada surat akreditasi yang tahun berjalan. Nanti kita tidak ada bahan pembandingnya. Itulah solusinya kami sampaikan kepada para teman-teman pelamar semuanya. Iya. Iya. Mungkin yang terakhir Pak Kabid, dari Yurtisah, izin bertanya Pak, kalau nama KTP dengan ijazah berbeda, di KTP disingkat, akan tetapi di ijazah nggak disingkat gitu. Mungkin ada gelar harahap gitu, HRP seperti itu. Jadi apa bisa lolos verifikasi itu seperti apa Pak Kabid? Mungkin disampaikan oleh Pak Kasubit ya sebagai koordinator para verifikasi. Karena sama-sama dikeluarkan oleh negara. Iya, betul. Terima kasih dengan Ibu Yurtisah. Nah, di aplikasi SSC ASN itu sudah disediakan kok semacam dialog box. Maksudnya dialog box yang harus diisi nama sesuai dengan ijazah dan nama yang sesuai dengan KTP. Kedua hal tersebut sudah diakomodir oleh BKN. Jadi sebenarnya fasilitas itu yang dimanfaatkan. Perbedaan tersebut bisa terjadi. Kami juga tidak memungkiri bahwa tidak menafikan lah bahwasanya hal-hal tersebut bisa terjadi. Misalnya nama di ijazah Muhammad tapi di KTP MHD. Atau nama marga misalnya di ijazah Nasution misalnya jadinya di KTP NST atau N atau Nasti dan segala macam. Jadi itu tidak dinafikan dan BKN sudah memfasilitasi hal tersebut, dan itulah perlunya kejelian si pelamar itu di dalam mengisi aplikasi tersebut, kejelian si pelamar, dan sudah disediakan di dalam aplikasi itu, sudah disediakan. Jadi aplikasi SSC ASN saya pikir sudah cukup informatif, mudah cara pengisian, semua orang bisa mengisi dengan baik asal dia mengetahui maksud dan tujuan. Nah, kembali kepada nama. Jika seandainya si calon ASN baik itu P3K maupun yang CPNS akan menang, maka berdasarkan Per BKN nama yang dipakai pada saat pengenipan adalah nama pada ijazah. Nama pada ijazah. Jadi itu yang kami perlu tekankan. Nah, nama pada ijazah ini tidak boleh salah. Begitu juga dengan tanggal lahir. Tidak boleh salah. Karena kualifikasi pendidikannya berdasarkan ijazah yang kita nilai. Betul sekali Pak. Jadi nama pada ijazah dan tanggal lahir itu cukup hati-hatilah kita menginputnya, iya. Mengentrinya harus dengan kejelian, kehati-hatian. Saya pikir aplikasi SSC ASN sudah cukup memenuhi kira-kira kesulitan pelamar dari tahun-tahun sebelumnya, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Nah, kami harapkan bahwasanya kepada para pelamar itu mereka jeli di dalam melihat apa yang diperintahkan di dalam aplikasi. Harus jeli. Nah, kematangan seseorang itu sebenarnya cukup bisa dinilai dari situ. Tentunya sudah ada banyak perbaikan-perbaikan dari tahun sebelumnya. Tentu. Persoalan pertanyaan tadi memang sering terjadi. Sering terjadi sehingga BKN kemudian mengupdate aplikasi, memperbaiki, mengupgrade segala macam. Mereka juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya pikir sehingga aplikasi yang tadinya mungkin tidak mudah dipahami
saya pikir dari tahun-tahun sebelumnya juga sangat sangat mudah kok dipahami ya. Tapi upgrade-nya tetap ada. Upgrade-nya tetap ada. Jadi cukup hati-hati dalam mengisi, jangan sampai salah dalam atau ada yang kurang. Nah, ini satu persoalan yang sering kami temukan. Nah, dalam hal upload itu pertama tadi ada persoalan misalnya tidak terbaca atau tidak jelas terbaca. tidak terbaca oleh sistem. Iya, tidak jelas terbaca. Sebenarnya itu akan menyulitkan verifikator dalam melihat, memverifikasi. Karena ini akan tersimpan di dalam data BKN. Apa yang mereka upload itu merupakan data kepegawaian awal mereka. Ketika nanti mereka lulus, dan itulah adalah data awal. Karena sistem sekarang ini kearsipan kita juga sudah dimulai dengan yang namanya digitalisasi arsip. Saya pikir ini cukup hati-hati, jadi mengupload harus rapi, itu diperhatikan tata letaknya, jangan sampai mungkin pas nanti di fotonya tangannya ada di situ, ya. Ada yang pakai apa namanya, swap fotonya kaos singlet. Nah, ini hal-hal kecil seperti ini harus sangat diperhatikan oleh si pelamar, dan itu tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh verifikator. Sebenarnya keseriusan si pelamar dalam mencari kerja itu seperti apa udah terlihat di dalam hal tersebut. Padahal proses pelamaran ini kan jabatan yang mau dilamar itu jabatan yang cukup serius. untuk melayani masyarakat. Iya, kita ASN nggak boleh main-main. Jadi banyak sekali kami temukan yang seperti itu. Jadi ini mohon jadi perhatian. Ini dengan adanya acara seperti ini, kami dari BKPSDM sungguh sangat berterima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Lawas Utara, sehingga ini saya pikir sangat informatif Pak ya, Pak Jul ya. Jadi hal-hal kecil seperti misalnya tidak terbaca, itu sebelum diakhiri resume pendaftarnya harus betul-betul lah diperhatikan. Daftar isiannya bagaimana, gelarnya bagaimana, karena ini akan menjadi data kepegawaian awal. Apabila ada rezekinya jadi ASN, Insya Allah kalau dia jadi ASN ini jadi data awal, basic datanya dia itu ya ini gitu. Nah, tentunya ini akan nanti sangat menyulitkan untuk diperbaiki apabila dia menang, atau mungkin kita akan jadi sanksi dengan ketidakbenaran data yang diisi. Jadi dalam pengumuman kita juga udah umumkan bahwa data yang tidak benar juga bisa merupakan jadi satu tuntutan hukum. Nah, kami berharap ketelitian si pelamar, keseriusan si pelamar sudah dimulai dalam tahapan pendaftaran, proses pendaftaran ini. Dan pemerintah pusat melalui BKN udah kemudian menyesuaikan Pak Kabid ya, bahwasanya pendaftaran ini yang tadinya diakhiri tanggal 21 dipanjangkan di tanggal 26. Nah, kemudian begini, ada satu lagi. Ini kita lihat kok ya, berkas yang masuk itu melalui kantor pos jangan ditunda-tunda. Begitu sudah diakhiri pendaftaran, ya udah kirim silam pelamarnya, karena kita akan juga memverifikasi berkas yang sudah dikirimkan. Jangan nanti bahwasanya nanti kita tidak akan verifikasi orang yang ada di situ kalau misalnya berkasnya juga tidak dikirim. karena itu kalau terlambat bagaimana, Pak? Nah, ini ya. Pendaftaran kita kan diakhiri tanggal 26 berdasarkan juga pengumuman sekretaris daerah kita selaku ketua panitia seleksi daerah ya. Nah, yang terakhir dengan suratnya kita umumkan bahwasanya penyesuaian jadwal tersebut di tanggal 26. Nah, tentu di tanggal 26 itu adalah tanggal cap pos, tanggal terposkan. Tentu kantor pos akan menyesuaikan pengirimannya dengan kita, itu akan mempercepat pengiriman, karena kantor pos saya pikir juga akan sangat mengerti lah bahwasannya ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi mereka juga tidak akan pernah bermain-main dengan kecepatan berkas yang dikirimkan. Saya pikir itu. Iya. Pertanyaan ini dari
misalkan di Kabupaten Padang Lawas Utara ini membutuhkan contohnya saja formasi sarjana peternakan. Sementara formasinya tidak dibuka. Nah, itu seperti apa itu? Regulasinya apa? Oh iya, terima kasih kepada Pak Akhir ya. Kita insya Allah ya, ini kan juga berdasarkan input daripada kawan-kawan kita di OPD ya, kawan-kawan kita di OPD. Nah, kita juga dalam hal formasi, selain itu kita juga mempertimbangkan sebenarnya kesesuaian kita dengan kesesuaiannya dengan anggaran. Jadi sehingga jangan nanti kita terima banyak-banyak tapi justru malah anggaran kita tidak mencukupi ya. Dalam baik hal dalam pengadaan, pengajian dan segala macam. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan. Nah, kalau misalnya Pak Akhir bertanya misalnya kira-kira kapan akan diadakan misalnya yang peternakan ya. Ya, saya nggak bisa janji, tapi tergantung daripada OPD. Kalau misalnya memang kita tetap usulkan, nanti keputusan tetap ada dari Kemenpan. Tentunya itu pasti dibutuhkan. Insya Allah, apalagi Padang Lawas Utara ini kan ikonnya peternakan, iya. Saja mungkin masih cukup sarjana-sarjana peternakan yang ada di sini. Gitu ya. Insya Allah tentu sudah ada dan ini juga saya pikir kebutuhan kita oleh Menpan juga sudah disesuaikan dengan APBD kabupaten. Sudah ada ukuran yang pastilah saya pikir. Nah, tapi kalau untuk mengukur itu bagaimana apa segala macam ya itu pertimbangan Menpan lah ya, pertimbangan Kemenpan. Pak Bambang tadi para netizen juga telah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir walaupun itu tidak merepresentasikan seluruh pertanyaan para netizen, masih ada waktu untuk bertanya nanti langsung ke BKD ataupun secara online. Tentunya sudah dibuka dari webnya BKD sendiri, sudah membuka supaya masyarakat bisa mengakses bagaimana informasi tentang seleksi pelaksanaan CPNS dan P3K. Oh iya, ini satu fitur di SSC ASN yang jarang dimanfaatkan karena kita baru 13 Pak Kabit ya yang terima ya aduannya. Aduannya. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebenarnya helpdesk namanya, fasilitas helpdesk. Pelamar bisa memanfaatkan untuk bertanya di fasilitas helpdesk itu. Nah, ada helpdesknya. Nah, nanti helpdesknya kita ada panitia helpdesknya akan bantu untuk mencarikan solusi. Oke, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pelamar. Pak Bambang, saya pikir sudah cukup banyak tadi informasi yang disampaikan Pak Kabit, dan di sini juga Pak Kaban telah bisa berhadir. Saya pikir Pak Kaban waktunya ini sebenarnya sudah pulang Pak Kabannya untuk mau istirahat. Tapi dengan adanya proses ini masyarakat Pak sangat membutuhkan informasi yang telah disampaikan tadi. Saya pikir penutup Pak Kaban dari Pak Kaban BKP SDM Padang Lawas Utara apa yang mau disampaikan kepada para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kabit, kalau seksi dan juga kabit dari Dinas Informasi Komunika dan seluruh yang berhadir di dalam aula ini. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang mengikuti kegiatan ini, terutama calon-calon pelamar daripada ASN ini. Mudah-mudahan kepada pelamar kami ucapkan selamat, mudah-mudahan sehat ya, sampai dengan waktu yang akan ditentukan untuk mengikuti daripada pelaksanaan testingnya nanti. Mudah-mudahan kepada seluruh peserta kami harapkan jaga kesehatan, jangan sempat nanti sudah ada jadwal untuk pelaksanaan ujian tahu-tahu sakit ya, dan juga yakinkanlah jangan mempergunakan ada sana ada di situ apa enggak ada itu ya, belajar sendiri ya, jangan transparan. Ini saya sudah buktikan ini, begitu dia keluar habis waktu hasilnya sudah nampak, berarti tidak ada lagi unek-unek yang lain ini ya. Yakinkan kepada diri, berdoa kepada Tuhan, jangan minta tolong kepada panitia. Saya tidak bisa menolong saudara ya. Jangan minta tolong kepada siapa ya. Yang penting adalah percayakan kepada diri sendiri, belajar
sambil berdoa. Oleh karena itu kepada anak-anak kami, putra putri Indonesia yang mencalonkan diri Kabupaten Padang Lawas Utara, berjuanglah dan yakinkanlah, mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Kalaupun tidak berhasil nanti jangan ada yang putus asa ya. Kita tetap sehat, luas Indonesia ini kan, dan pasti panjang lagi perjuangan. Itulah harapan-harapan kami kepada kita semua. Mudah-mudahan waktu yang ada ini seperti yang disampaikan oleh tadi para verifikator, betul-betul lah di dalam mengupload itu harus betul-betul hati-hati. Soal perhatikan, jangan terburu-buru karena masih ada waktu. Kemudian patuhi aturan. Kalau sudah dikatakan tanggal hari ini terakhir, ya janganlah dilewati. Kalau dilewati misalnya dibuat tanggal 26, dikirimnya tanggal 27, itu tidak ada lagi kan. Patuhilah aturan. Kalau sudah kita patuhi aturan, tetap itu sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan kalau sudah pas apa yang Anda perbuat, verifikator pun tidak ada yang apa itu. Mereka pun sangat kesal itu untuk mengalahkan orang itu. Ya, belum ujian sudah kalah kan? Dekatnya ada Pestarna. Mana tahu kan? Belum dia ujian, ya sudah kalah dia. Padahal mungkin dia pintar. Oleh karena itu hati-hati. Itu yang dapat saya sampaikan juga kepada Dinas Informasi Komunikasi. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara kita ini memberikan manfaat kepada terutama calon pelamar yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara ini. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kaban, Pak Kabit, Pak Kasubit. Tentunya kita satu pengharapan karena kita ketahui Bapak Bupati Padang Lawas Utara, Bapak Andar Amin Harahap sangat menginginkan informasi yang baik terhadap masyarakat di Padang Lawas Utara, khususnya yang temporer saat ini adalah tentang CSN dan pelamaran P3K. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban, Anda harus percaya diri pada diri Anda sendiri, tidak perlu Anda minta tolong terhadap orang. Tentunya gunakan ikhtiar Pak ya. Iya. Anda sendiri. Kalaupun tidak lulus, masih banyak lembaga-lembaga lain yang bisa menjadi pengabdian. Tentunya mudah-mudahan lulus semua Pak ya. Saya pikir juga menginginkan yang terbaik yang masuk ke PMK Padang Lawas Utara. Juga kami ucapkan banyak terima kasih pada para netizen sudah menonton acara ini, dan kami sangat berterima kasih atas dukungan dan support untuk terus mengikuti informasi-informasi perkembangan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Itu saya kembalikan pada Bu Hiza. Oke, saya ingin mengucapkan Pak Kaban, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kabit dan Pak Kasubit. Nah, jadi untuk teman-teman pelanggan, kembali kami informasikan untuk P3K tidak mengirimkan berkas ke BKD langsung. Jadi yang mengirimkan berkas langsung itu yang bagian teknis. Nah, mereka mengirim melalui kantor pos yang dialamatkan ke BKD. Nah, kemudian untuk CASN ujiannya nanti berdasarkan cek dari BKN. Berbeda dengan P3K. Kalau P3K berdasarkan cek dari Kemendikbud dari UMBK. Nah, terus juga kami sampaikan untuk teman-teman atau netizen yang ada di Padang Lawas Utara ataupun di luar Padang Lawas Utara, mungkin tadi kami tidak bisa menjawab atau pertanyaan-pertanyaan dari netizen karena mungkin waktu kita terbatas. Jadi untuk teman-teman pelamar bisa langsung kunjungi Instagram BKD Padang Lawas Utara ataupun headset tadi apa Kasih? Melalui headset tadi. Baiklah, untuk para netizen, terima kasih juga sudah menonton tayangan kami ini. Jangan lupa subscribe dan like terus untuk PMK Padang Lawas Utara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.